Guys, geopolitik antara Indonesia dan juga Malaysia makin memanas setelah PM Malaysia Anwar Ibrahim mengeluarkan komentar perang atau ancaman perang kepada Indonesia. Hal ini pun langsung direspon oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menugaskan para jenderal-jenderal TNI menyiapkan pasukan. Dalam salah satu pidatonya, bahkan ini Pak Prabowo, teman-teman, telah memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia akan segera berperang. Ya, teman-teman, dalam salah satu pernyataannya Pak Prabowo mengatakan kita cinta damai, karena itu kita harus siap berperang. Nah, kemarin sih kalau saya mendengar kata-kata Pak Prabowo ini cuman ya wanti-wanti untuk kita bersiap siaga. Ternyata teman-teman, beberapa hari setelah Pak Prabowo mengatakan hal itu, mewanti-wanti kepada para pasukan TNI Polri untuk selalu siap berperang, komentar dari PM Anwar Ibrahim ini keluar. Di mana saat rapat bersama DPR-nya, DPR Malaysia, Anwar Ibrahim ini didesak untuk berperang, untuk mengambil wilayah Malaysia yang disebutnya, diklaimnya, teman-teman, masuk ke wilayah Indonesia. Nah, ini gimana ini? Nah, ini kan jadi panas, teman-teman. Saat PM Anwar Ibrahim mengatakan kami tidak takut untuk berperang, saya tidak takut dengan Indonesia. Nah, ini kan yang jadi masalah. Netizen Indonesia dan juga Malaysia langsung ramai dibuatnya. Saling serang antara para netizen lebih dulu. Ini perang di jagat maya lebih dulu terjadi. Antara netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia itu langsung berdebat soal wilayah-wilayah yang sengketa. Salah satunya ya Blok Ambalat dan juga 3 desa di Kalimantan yang masuk atau ya diklaim masuk ke Malaysia. Oke teman-teman, hari ini kita bakal dengarkan respon dari Presiden Prabowo Subianto dan juga apa benar ini ya Dewan DPR Malaysia sudah sepakat dan PM-nya juga sudah sepakat untuk berperang dengan Indonesia, dan apakah kita sanggup dan apakah kita siap untuk berperang kalau misalnya ya kemungkinan terburuknya meletus perang antara Malaysia dan juga Indonesia. Kita bakal simak di video hari ini. Nah, pada 22 Januari 2026 terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Lepaga dan Kampung Tetagas. Secara dasarnya, Ketua, pendirian kerajaan jelas tertakluk kepada undang-undang, perjanjian dan konvensyen yang berkuat kuasa. Dalam hal terkait persempadan semula dengan Indonesia, kita juga amat menghormati kesepakatan bersama sebagai negara sahabat di antara Malaysia dan Indonesia. Bayangkan, sebuah pulau, satu desa, satu jalan. Tapi ketika kamu melangkah beberapa meter ke depan, kamu sudah berada di negara lain. Inilah Pulau Sebatik, pulau yang terbelah 2, separuh Indonesia, separuh Malaysia. Dan di pulau inilah, pada 2025-2026, kembali muncul satu isu sensitif yang bikin publik panas. 3 desa Indonesia masuk Malaysia. Apakah Indonesia benar-benar kehilangan wilayah? Atau ini justru penyelesaian sengketa lama yang akhirnya tuntas? Dan yang paling penting, apakah ini bisa memicu konflik, bahkan perang dengan Malaysia? Mari kita bahas pelan-pelan, bukan dengan emosi, tapi dengan fakta. Pulau Sebatik terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Posisinya sangat strategis, tepat di depan Tawau, Sabah, Malaysia. Yang membuat Sebatik unik, garis perbatasan internasional membelah pulau ini secara lurus. Tidak mengikuti sungai, tidak mengikuti gunung, tapi garis imajiner yang dibuat oleh bangsa kolonial. Semua berawal dari Konvensi London tahun 1891. Saat itu Belanda dan Inggris sepakat membagi wilayah di Kalimantan Utara dengan satu patokan sederhana. Garis lintang 4 derajat 10 lintang utara, selatan garis Hindia Belanda Indonesia sekarang, utara garis British North Borneo Malaysia sekarang.
Masalahnya, tahun 1891 belum ada GPS, pemetaan masih kasar, patok batas dipasang manual, sering meleset, dan alam terus berubah. Perjanjian lanjutan tahun 1915 dan 1928 memang menambah detail, patok, alur sungai, dan titik koordinat, tapi tetap menyisakan banyak zona abu-abu. Setelah Indonesia dan Malaysia merdeka, warisan batas kolonial ini tidak otomatis rapi. Indonesia menganut prinsip uti possidetis juris, batas negara mengikuti batas kolonial lama. Malaysia lebih fleksibel, penyesuaian bisa dilakukan mengikuti kondisi geografis terkini. Masalah mulai terasa sejak survei bersama tahun 1970 hingga 1980-an. Banyak patok ditemukan bergeser karena erosi, hilang tertimbun, dan tidak sesuai peta lama. Ditambah satu faktor penting, aktivitas warga lintas batas. Warga Indonesia berkebun di area abu-abu. Warga Malaysia juga melakukan hal yang sama. Semua ini membuat Sebatik masuk daftar Outstanding Boundary Problems atau OBP, masalah perbatasan yang belum selesai secara resmi. Nama Sebatik tidak bisa dilepaskan dari 3 kata sensitif, Sipadan, Ligitan, Ambalat. Tahun 2002, Indonesia kalah di Mahkamah Internasional soal Sipadan dan Ligitan. Luka geopolitik itu masih membekas di ingatan publik. Di timur Sebatik ada blok Ambalat, wilayah laut kaya minyak dan gas. Tahun 2005 dan 2009, kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berhadapan di sana. Nyaris terjadi kontak senjata. Kenapa ini penting? Karena garis batas darat memengaruhi klaim laut. Setiap perubahan di Sebatik, sekecil apapun, selalu dikaitkan publik dengan Ambalat. Setelah puluhan tahun negosiasi teknis, akhirnya pada 18 Februari 2025, Indonesia dan Malaysia menandatangani MOU dalam pertemuan ke-45 CIMBC di Sebatik. MOU ini menyelesaikan salah satu OBP utama, segmen Pulau Sebatik kurang lebih 23 km, termasuk Sungai Sinapat hingga Sesai, dan segmen patok B2700 hingga B3100. Hasil utamanya, Indonesia mendapat lebih banyak. Indonesia memperoleh kurang lebih 127,3 hektar, Malaysia memperoleh kurang lebih 4,9 hektar. Ditambah buffer zone 10 meter, kurang lebih 2,4 hektar. Total ke Malaysia sekitar 6 hingga 7 hektar. Secara matematis dan hukum, Indonesia untung besar. Dan inilah yang menjadi perdebatan oleh para anggota DPR di Malaysia. DPR Malaysia tidak terima Indonesia untung besar. Sidang Dewan Rakyat Malaysia memanas saat isu penyesuaian garis perbatasan Malaysia-Indonesia dibahas dalam sesi taklimat khusus parlemen. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegur keras anggota parlemen oposisi yang melontarkan pernyataan yang dinilainya kasar dan menghina. Situasi itu memicu protes balasan dari kubu oposisi yang menilai ucapan Anwar justru tidak pantas secara parlementer. Oposisi percaya atau memanfaatkan narasi bahwa Malaysia menyerahkan sekitar 5.207 hektar lahan di area Outstanding Boundary Problems atau OBP kepada Indonesia sebagai kompensasi agar sebagian dari 3 desa di Nunukan seperti Kabulangalor, Lepaga, dan Tetagas masuk wilayah Sabah atau Malaysia. Mereka anggap ini rugi besar bagi Malaysia, terutama Sabah, dan menuduh Anwar menjual negara atau mengkhianati kedaulatan Sabah. Perdebatan sengit tersebut bahkan mendorong usulan agar isu ini dirujuk ke Komite Khusus Parlemen. Beberapa anggota parlemen lain juga berdiri menyatakan keberatan, termasuk Ketua Oposisi Hamzah Zainuddin, PN Larut, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, PN Macan, dan Awang Hashim, PN Pendang. Menanggapi ketegangan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengusulkan agar perkara itu dirujuk ke Komite Khusus sebelum dibawa kembali ke sidang parlemen. Anwar bantah tuduhan pengkhianatan. Dalam sesi taklimat khusus parlemen mengenai isu perbatasan, Anwar yang juga anggota parlemen Tambun menegaskan bahwa tuduhan oposisi yang menyebut dirinya mengkhianati negara harus diluruskan. Ia juga menambahkan
bahwa kerjasama antara Malaysia dan Indonesia selama ini berjalan baik di berbagai tingkatan pemerintahan. Sudah PM tolong kalau habiskan landing. Saya habiskan Tan Sri Bertua menyatakan bahawa hal-hal yang menyentuh kepentingan negara termasuk sempadan haruslah dibincang cara berhemah. Saya tidak ada masalah mana-mana ahli pembangkang untuk bertanya, tetapi saya bantah keras tuduhan dan fitnah menyatakan kita khianat kepada negara. Lebih lanjut, pada hari yang sama, Anwar telah mengumumkan bahwa ia akan memberikan penjelasan rinci mengenai isu penyesuaian garis perbatasan Malaysia-Indonesia dalam sesi taklimat khusus parlemen yang dimulai pukul 11.30 pagi dan disiarkan langsung melalui berbagai saluran media. Anwar sebelumnya juga membantah klaim oposisi yang menyatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menyerahkan lebih dari 5.000 hektar lahan di wilayah perbatasan Sabah Kalimantan kepada Indonesia. Di sisi lain, laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kini disebut masuk ke wilayah Malaysia setelah terjadi pergeseran garis batas antara kedua negara. Atas penentuan sempadan darat antara bangsa Malaysia dengan Republik Indonesia adalah berdasarkan 2 convention dan 1 perjanjian. Untuk keseluruhan Sabah dan Sarawak, Convention Persempadanan antara Kerajaan British dan Belanda, Boundary Convention 1891. Untuk Sabah, Perjanjian Persempadanan antara Kerajaan British dan Kerajaan Belanda, Boundary Agreement 1915. Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak, Convention Persempadanan antara Kerajaan British dan Belanda yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928, Boundary Convention 1928. Apakah ini bisa memicu perang? Jawaban jujurnya sangat kecil, tapi resiko ketegangan tetap ada. Kenapa? Nasionalisme publik, narasi kehilangan wilayah sangat mudah viral. Tekanan publik bisa memaksa pemerintah bersikap keras. Ambalat masih sensitif. Perubahan darat bisa dipelintir seolah berdampak ke laut, walau secara hukum berbeda. Insiden lapangan, patok baru, buffer zone, atau lahan warga bisa memicu adu mulut, salah paham aparat, dan provokasi kecil. Faktor sosial ekonomi, jika kompensasi lambat atau tidak adil, konflik lokal bisa muncul. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya, sengketa Nunukan Sebatik bukan cerita kalah menang. Ini cerita tentang menyelesaikan warisan kolonial yang rumit. Indonesia secara keseluruhan diuntungkan secara wilayah. Tapi ada harga sosial yang harus ditangani dengan cepat dan adil. Kuncinya, transparansi pemerintah, perlindungan warga perbatasan, dan literasi publik agar tidak terprovokasi. Karena di Sebatik, yang dipertaruhkan bukan hanya peta, tapi kehidupan orang-orang yang tinggal di garis batas negara. Dan di sanalah kedaulatan sejati diuji, bukan dengan senjata, tapi dengan kehadiran negara. Ya, teman-teman, barusan sudah kita simak ya bagaimana respon antara Presiden Prabowo Subianto dan juga dari Malaysia. Yang jelas ini TNI harus selalu siap seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Selama 24 jam, para pasukan harus siap. Persenjataan harus siap guna, harus siap pakai. Jangan ada lagi ini persenjataan tua era Perang Dunia Kedua yang masih digunakan. Kan itu sudah kadaluarsa, sudah lawas teknologinya. Nah, kita harus memodernisasi persenjataan alutsista seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Contohnya saja 3 jet tempur Rafale baru saja kemarin datang lagi ke Indonesia memperkuat TNI Angkatan Udara. Nah, teman-teman gimana menurut kalian? Apakah perlu kita, teman-teman, mengirim pasukan lebih dulu ke Malaysia? Atau ya kita tunggu saja Malaysia menyerang kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.